Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengkodean atau coding dari Arduino ya. Coding dari Arduino untuk mengakses sensor MH135 TGS 2600 dan ditransfer datanya menggunakan LoRa. Dan yang perlu diketahui di sini kita harus menginstal sebuah software yaitu Arduino IDE untuk membuat codingannya itu. Jadi silahkan diinstal. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Nanti kalau misalkan ada error, berarti ya masih ada beberapa yang kurang. Biasanya kalau Arduino itu membutuhkan sebuah driver juga. Selain Arduino IDE juga membutuhkan sebuah driver yaitu driver CH340. Nah itu bisa di-download di internet juga sudah banyak sumbernya. Dan kalau perlu juga saya tambahkan di laman komentar. Baik, saya jelaskan bagian pengkodeannya. Jadi untuk menggunakan LoRa dan juga sebuah sensor dari MH135 ini, itu membutuhkan sebuah library atau header. Jadi library-nya itu di-include di sini. Ditambahkan di sini ada library SPI, LoRa dan MH Unified Sensor. LoRa ini digunakan untuk mengakses LoRa-nya dan MH ini digunakan untuk mengakses MH135. Dan untuk yang TGS 2600 itu tidak memerlukan library, jadi langsung menggunakan analog read saja. Baik, secara default MH Unified Sensor ini membutuhkan beberapa parameter atau sebuah instrumen ya, atau variabel. Itu yang namanya plaka, ini tempatnya. Jadi kalau di sini saya menggunakan Arduino Uno, nanti kalau digunakan Arduino Nano ya tinggal diganti Nano, Mega dan lain sebagainya. Voltasenya itu menggunakan 5 volt, nanti kalau menggunakan 3,3 ya 3,3 diganti. Pinnya itu menggunakan yang A0, analog 0. Tipenya MH135, ADC bit 10, rasionya 3,6 yang clean. Oke, selanjutnya kita definisikan, kita deklarasikan di sini. Tinggal masukin aja dari variabel ini dimasukin ke sini. Kemudian untuk yang TGS itu kita juga sama, kita mendefinisikan pinnya itu yang digunakan di mana. Kalau yang MH35 tadi di A0, sekarang di A1 ya. Kemudian untuk RL ya ini 7,5 secara default dan ini RO-nya 11,26. Saya tidak tahu ya singkatannya ini apa sih yang jelas, tapi ini secara default adalah apa yang saya ambil dari library. Kemudian saya mendefinisikan sebuah variabel namanya sen. Sen ini adalah string atau karakter atau kata atau kalimat yang akan dikirim ke dalam menggunakan LoRa-nya nanti. Karena ini Arduino sebagai transmitter, jadi sebagai pengirim intinya. Oke, kemudian kita mendefinisikan software serial yaitu 11 dalam baud rate 11.5200. Software serial atau serial monitor nanti kalian bisa akses di sini ya. Kita tinggal klik aja ini serial monitor, klik akan muncul seperti ini. Kalau kalian menggunakan Arduino versi terbaru, kalau yang versi lama kalian akan tahu di sini. Oke. Kemudian kita akan set regresi. Regresinya itu 1 default, kemudian kita init atau memulai sensor MH135-nya. Kemudian kita mengkalibrasi. Setelah kalibrasi selesai dan sensor dipastikan untuk terkoneksi secara software dan juga hardware, maka selanjutnya kita akan mengecek apakah LoRa-nya juga terkoneksi. Kalau tidak terkoneksi maka tampilkan kata starting LoRa file. Kalau sudah terkoneksi maka tampilkan kata initializing. Oke. LoRa synchronizing word. Ini secara default adalah 0 kali 0xf3 secara default ya. Dalam void loop ini adalah fungsi untuk mengulang kode. Yang pertama kita set update dulu, MH135-nya diupdate. Apakah ada perubahan nilai yang ditawarkan atau yang dibaca oleh MH135 ini. Kemudian karena MH135 ini mendeteksi NH4 itu amonia atau kalau tidak salah.
amonia singkatannya, atau nitrogen nitrit NH4 itu nitrat atau apa, saya kurang tahu ini, nanti bisa dicek lagi di internet lah, bisa dipastikan namanya apa NH4 ini ya. Itu membutuhkan sebuah nilai dari set A dan set B regresinya. Nah, ini juga sudah saya tuliskan di bawah sendiri, bisa dicek ya. NH4 itu 102 minus 2473. Di sini saya juga include seperti itu. Artinya, jika kita ingin mengganti sebuah gasnya itu yang dibaca MH135 menjadi CO, alkohol, CO2, itu tinggal sesuaikan aja nilai set A, set B-nya di sini. Seperti itu. Kemudian, untuk selanjutnya adalah kita membaca nilai dari sensornya. Kemudian tampilkan di sini. Selanjutnya kita membaca nilai dari TGS 2600-nya. Kalau TGS 2600 ini saya menggunakannya untuk membaca gas CO, karbon monoksida. Jadi yang pertama ya seperti yang dijelaskan tadi ya, kita sudah mendeklarasikan pin yang dipakai di TGS ini, yaitu di A1. Kemudian kita dihitung perhitungannya seperti ini. Nah, dikalikan 5 dibagi 1023. Ini secara default ya. Nanti asal-usulnya bisa kita bahas di next time. Tapi secara algoritma, secara default itu seperti ini. Kemudian kita memproses, proses, dan akhirnya ketemulah seperti ini. Ketika sudah mengetahui rasionya atau nilai fixnya itu, maka kita akan masukkan ke dalam float TGS value ini. Float TGS value ini sama, ini juga set A set B. Dari mana? Dari sini. Nah, TGS value TGS 2600 ini mendeteksi dua gas utama, yaitu CO dan juga CH4. Jadi kita bisa mengganti ini ya, mengganti set A set B nya ini. Referensi juga sudah saya kasih di bawah, tinggal kita baca-baca ulang. Oke, setelah kita mengetahui nilai dari masing-masing sensor, maka akan dimasukkan ke dalam sebuah string tadi, yaitu send. Dari yang awalnya float itu harus ditransformasikan atau dikonverter menjadi string. Jadi kalau float itu adalah angka itu ditransformasikan ke dalam bentuk string, yang dalam artian dalam bentuk kalimat ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita cek apakah benar sendnya itu seperti ini. Kemudian kalau sudah, maka kita mengirimkan paketnya ke dalam ESP32 dalam interval waktu setiap 1 detik. Jadi setelah kita mengirimkan, maka akan ada jeda waktu 1 detik. Kemudian akan kita mengulang lagi fungsi dari awal dari sini. Oke, mungkin seperti itu untuk yang Arduino ya. Sekarang saya jelaskan yang ESP32. Baik, mungkin yang ESP32 di next video aja. Biar tidak panjang juga, saya split aja. Baik, mungkin itu aja teman-teman dari saya. Apabila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.